Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar itu ada 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah definisi, yaitu tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kedua tentang operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian aljabar seperti apa. Dan yang ketiga adalah pemfaktoran. Ada 4 jenis pemfaktoran: AX plus minus B, selisih 2 kuadrat, Y kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat, dan yang keempat adalah Y kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Baik, kita lihat satu persatu tentang operasi hitung aljabar. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, hari ini tugas kita adalah memahami bentuk aljabar seperti apa dan melakukan operasinya pada bentuk aljabar terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, tugas kita adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemfaktoran bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ya, kita lihat contohnya dan penjelasannya seperti berikut ini. Pertama, definisi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Adalah dua suku aljabar atau lebih yang mempunyai variabel yang sama. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah pelajari apa yang dimaksud dengan variabel berupa huruf, ya. Hurufnya harus sama. Ini ada contoh: 2xy plus 7x kuadrat y min 8xy plus 5x kuadrat y. Nampak dari contoh ini ada suku sejenis, ya. Ada 2 jenis. Yang pertama xy, variabel xy sama-sama xy, dan variabel x kuadrat y dengan x kuadrat y. Ini yang dimaksud dengan suku sejenis, ya, punya variabel yang sama. Kedua, langsung kita masuk pada operasi penghitungan aljabar, ya, mulai dari pengurangan dan penjumlahan, baik itu suku sejenis maupun tidak sejenis. Contoh, sederhanakan suku-suku aljabar berikut: A 2x min 3y plus 7x plus 3 min x plus 4y plus 6. Yang B 3ab min 7a kuadrat plus 8ab min 14a kuadrat. Mudah, ya, tinggal kita dekatkan yang suku sejenisnya. Ini 2x, 7x yang didekatkan sini, 2x tambah 7x min x, lanjut min 3y tambah 4y tambah 3 ditambah 6, konstanta dengan konstanta. Hasilnya adalah 2 tambah 7, 9 dikurang 1, 8. Min 3 tambah 4, min 1, plus 1. 3 tambah 6, 9. Jadi hasilnya 8x plus y plus 9. Kedua, 3ab-nya dekatkan dengan 8ab, tambah dengan min 7a kuadrat min 14a kuadrat. Hasil akhir 11ab min 21a kuadrat. Mudah, ya. Kalau untuk tambah kurang itu sudah biasa, ya. Satu, dekatkan variabelnya yang sama. Itu yang dinamakan dengan sejenis. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian operasinya, ya. Tentukan hasil kali dari operasi berikut: 3x dikali 4y, dan yang B 15a kuadrat min 3ab dibagi 3ab. Bagaimana caranya? Ini 3x dikali 4y, koefisien dikali koefisien, ya. Kita dekatkan 3 dikali 4 dikali variabel dengan variabel, x dikali y. Hasilnya adalah 3 kali 4 12, x dikali y, xy. Hasilnya adalah 12 xy. Mudah, ya. Yang ke B itu 15a kuadrat, itu sama dengan 15 dikali a dikali a. 3ab sama dengan 3 dikali a dikali b. Jadi bagi ini bisa kita rubah bentuk jabar. Jadi 15 bagi 3, 5. A ini dicoret 1, ya. Jadi tersisa 1 di sini dan B-nya di bawah. Jadi hasilnya adalah 5a dibagi B atau per B. Cukup mudah untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar.
Selanjutnya kita akan masuk pada perkalian khusus bentuk aljabar. Kita selesai, ada soal di sini perkaliannya bentuk pangkat ya. 2p plus 3 kuadrat, artinya ini harus kita kalikan kuadratnya. X plus Y, X min Y. Ini contohnya ya. 2p plus 3 kuadrat sama dengan 2p plus 3 dikali 2p plus 3. Kalikan distributif perkalian, 2p dikali 2p plus 3 dikali 2p plus 3. Hasilnya adalah 4p kuadrat tambah 6p. Ini juga dikalikan jadi 6p. 3 kali 3 9. Terakhir hasilnya 4p kuadrat plus 12p plus 9. Udah ya. Yang B adalah X plus Y, X min Y. Kalikan saja X plus Y dikali X. Ini dia. X plus Y dikali min Y. Hasilnya X dikali X dikali Y atau Y dikali X. Tambahkan X dikali min Y ditambah Y dikali min Y. Hasilnya adalah X kuadrat plus XY min XY plus Y kuadrat. Ini plus XY dikurang XY habis ya. Misal 2 dikurang 2, 0. 1 kurang 1, 1, 0 ya, habis. Terus adalah X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi ini sama dengan selisih 2 kuadrat ya. Kalau ada selisih 2 kuadrat, faktornya adalah X plus Y dikali X min Y. Baik, berikutnya yang kelima. Pangkat dari bentuk aljabar. Sifat pangkat bilangan bulat dapat digunakan untuk memecahkan operasi bentuk aljabar berpangkat. Ini rumusnya ya, A pangkat M dipangkatkan N. Ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. A dipangkatkan M dikali N. Yang kedua, ketika ada dua angka dikalikan di berpangkat, maka dia masing-masing dipangkatkan. A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkat M ini ya. Contoh sederhanakan bentuk aljabar berpangkat berikut. A P pangkat 3 dikalikan P dipangkatkan 4. Hasilnya adalah P pangkat 3 kali 4. Hasilnya 4P pangkat 12. B 4X pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 3 dikali X pangkat 2 dikali 3. Jadi masing-masingnya baik koefisien maupun variabelnya juga pangkatnya dikalikan ya. Ini 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 4 pangkat 3 itu adalah 64. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. X pangkat 2 kali 3 hasilnya pangkat 6. Jadi 64 X pangkat 6. C A kuadrat pangkat 2 B pangkat 3 pangkat 4. Maka sama dengan soal B ya. Pangkatnya masing-masing kita kalikan. Hasilnya adalah A pangkat 8, B pangkat 12. Mudah kan? Mudah insyaallah. Berikutnya kita masuk pada pemfaktoran. Ya, pemfaktoran bentuk aljabar. Di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 4 jenisnya. Kita lihat satu persatu. Pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dari bentuk aljabar. Bentuk pertama adalah AX plus minus B. Maksudnya ini terkadang soal itu AX plus B, terkadang juga soal itu berbentuk AX min B. Jadi ada dua jenis ya digabung di sini. Bagaimana caranya? Pertama kita cari FPB dari setiap sukunya. Pemfaktoran sifat distributif namanya ya. Kemudian bagikan setiap suku dengan FPB, kemudian sederhanakan. Itu 3 langkahnya. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 2XY plus 6X. Berapa FPB-nya di sini? Lihat koefisiennya. Ini 2 dengan 6. 2 dengan 6, FPB-nya bertemu di 2. Terus di sini ada X, ada X. Oh, ini juga ternyata X merupakan FPB. Di sini Y, di sini nggak ada Y. Oh, Y-nya bukan FPB. Jadi FPB-nya adalah 2X. 2XY dibagi 2XY hasilnya adalah 2XY dibagi 2X hasilnya Y. 6X dibagi 2X hasilnya 3. Sehingga pemfaktorannya berbentuk 2X, ini FPB-nya dikali Y plus 3. Contoh 2, 2A kuadrat B plus 4AB kuadrat. Koefisiennya dulu, 2 dengan 4. Oh, ketemunya di 2. A kuadrat dengan A.
berarti PB-nya A, ya, pangkatnya 1. B dengan B kuadrat, B berarti faktor. Jadi FPB-nya adalah 2AB. Kita bagikan 2A kuadrat B bagi 2AB, hasilnya adalah A. 4AB kuadrat dibagi 2AB, hasilnya adalah 2B. Sehingga bentuk pemfaktorannya menjadi, ini FPB-nya 2AB dikali A plus 2B. Nah, demikian ya. Kalau masih belum paham, dilatih dengan soal-soal yang lain. Bentuk kedua adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Tadi saya sampaikan bahwa selisih 2 kuadrat A kuadrat plus min B kuadrat adalah faktornya A ditambah B dikali A min B. Bagaimana caranya? Ubah setiap suku menjadi bentuk kuadrat. Biasanya koefisien soal merupakan angka kuadrat murni. Kuadrat murni itu seperti apa? Salah satu kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Itu merupakan akar kuadrat murni. Kita lihat contohnya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. X kuadrat min 9. Nah, 9 ini adalah akar kuadrat murni. Dari berapa? Dari 3. Ya, sehingga dia yang ini sudah berbentuk kuadrat. Yang ini kita jadikan bentuk kuadrat juga. 9 adalah 3 kuadrat. Sudah berbentuk sama dengan ini, selisih 2 kuadrat, ya, ini ada selisih. Ini ada 2 buah kuadrat yang berselisih. Bagaimana faktornya? A plus B, A min B. Oh, jadi X kuadrat plus 3 dikali X plus 3 dikali X min 3. Kuadratnya hilang. Ya, diambil koefisiennya saja, diambil bilangannya saja. Berikutnya B, 16X kuadrat min 9Y kuadrat. 16X kuadrat, 16 itu adalah 4. X kuadrat adalah X. Jadi dia bentuk faktornya adalah 4X kuadratnya di luar, ya. Ini juga jadi 3Y kuadrat. Sudah berbentuk selisih 2 kuadrat, baru kita faktorkan. Jadi 4X plus 3Y. 4X min 3Y. Demikian. Berikutnya berbentuk nih, Y kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat. Caranya bagaimana? Kalau dia positif, maka hasil akhirnya adalah X ditambah Y kuadrat. Kalau dia negatif, hasil akhirnya adalah X min Y kuadrat. Kita lihat contoh, ya. X kuadrat min 4X plus 4. Bagaimana cara faktorkannya? Rubahlah bilangan yang di tengah ini menjadi 2 angka yang sama, ya. Jadi 2x kuadrat menjadi 2x min 2x. 2x min 2x kan min 4x. Ini dirubah jadi kuadrat. Dia harus berbentuk kuadrat nih. Ya. Dia harus berbentuk kuadrat. Nah, kenapa dia harus 2? Ya, ini rumusnya 2 kali x, ya. Terus ini kita sederhanakan. Tarik FPB-nya. Berapa FPB-nya? X. X kali X kuadrat. X dikali min 2, min 2x. Nah, ini juga FPB-nya adalah 2. Jadi 2 dikali X min 2. Terus kita tarik lagi faktornya. X min 2 taruh di sini. Dan yang ini adalah X min 2 yang ini. Sehingga hasil akhirnya adalah X min 2 kuadrat. Yang positif sama. Kalau di sini positif, langsung dia jadi X plus 2 kuadrat. Yang lain mengikuti, ya. Baik, yang terakhir adalah bentuknya A kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. Bagaimana caranya? A kuadrat plus BX plus QX. BX dan QX ini adalah penjumlahan dari BX. Jadi BX ini kita pecah menjadi 2 buah angka, ya. Yang dimana 2 buah angka itu ketika dikalikan, ya, hasilnya adalah sama dengan A dikali C, ya, sama dengan hasilnya P dikali Q. Nah, pun ketika P ditambah Q itu hasilnya adalah koefisien B. Nah, seperti apa kita lihat. 6x kuadrat plus 11x plus 4. Langkah awal adalah merubah 11x ini menjadi 2 angka, Px ditambah Qx. Masalahnya, angka berapakah yang mungkin? Apakah 1 tambah 10? Apakah 2 tambah 9? 3 tambah 8?
4 tambah 7, 5 tambah 6 ya. Nah, cari dua angka yang dari sedemikian banyak kemungkinan itu. Nah, ketika dia dikalikan, hasilnya adalah A dikali C ya. Ini A-nya 6, C-nya 4. 6 kali 4 24. P ditambah Q itu hasilnya 11. Nah, carilah dua buah bilangan. Tugas kita mencari berapa P dan Q ini. Ketika dia dikalikan hasilnya 24, ketika dijumlahkan hasilnya 11. Maka dua angka yang mungkin yaitu 8 dan 3. 8 dikali 3 hasilnya 24. 8 tambah 3 hasilnya 11. Maka 11X ini berubah dia menjadi 8X ditambah 3X. Bisa dipahami nak ya? Nah, seperti itu. Setelah dia berubah menjadi PX ditambah QX, baru kita satukan dengan kemungkinan penarikan FPB-nya. Ya, pindahkan 3 sebelah sini, 8X sebelah sini. Nah, baru bisa dapat FPB-nya. 6 dengan 3 FPB-nya adalah 6X kuadrat plus 3X, FPB-nya adalah 3X. Ya, 6X kuadrat bagi 3X hasilnya 2X. 3X dibagi 3X hasilnya 1. Berikutnya 8X tambah 4. Berapa faktornya? Adalah 4. 8X bagi 4, 2X, 4 bagi 4 hasilnya 1. Sudah selesai. 3X hasil akhirnya ditambah 4. Taruh di bawah ya. Dikalikan 2X plus 1. Nah, itu cara pemfaktorannya. Bisa diulangi nanti penjelasan saya secara perlahan nak ya, agar bisa dipahami lebih lanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.